Bawalah kami mengalami Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami ada Engkau dan kekuatan di dalam Engkau dan kedahsyatan di dalam Engkau dan hebat di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berbicaralah pada pagi ini, cengkram kami dengan Roh Kudus yang kuat. Berilah pengertian kepada kami agar kami cerdas menangkap firman-Mu. Dan firman itu menjadi kekuatan dan kami dapat diubahkan dan menjadi baharu di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Saya mengucapkan terima kasih di dalam Yesus. Amin. Pada siang ini diberi kesempatan untuk melepaskan firman, dan saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ketua yang memberi kesempatan kepada saya. Yuk kita buka kitab kita di dalam Bilangan 13 ayat 30. Kita bangkit berdiri, sudah ada di depan, kita tinggal baca dan bersuara. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Yuk kita baca sama-sama. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kalau ada di HP kita baca di HP. 1, 2, 3. Kemudian ayo 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan musuh. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Silakan duduk. Saya beri judul pada pagi ini, blessing penyertaan Tuhan, keberkatan penyertaan Tuhan. Klik. Pemain baru ini. Klik. Halo, klik aja, tinggal klik. Kalau enggak pakai kursor ke kanan. Haleluya. Kita tunggu dulu deh. Ayo Yos. Belum. Nah, saya ke situ aja deh. Gak usah pakai kursor kalau enggak. Oh, belum dimasukin. Ya sudah dah. Ini udah bisa sih. Yuk, keberkatan penyertaan Tuhan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Keberkatan penyertaan. Saudaraku, ini tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan melalui Musa untuk menuju tanah perjanjian. Dan Allah berjanji kepada Musa bahwa bangsa ini akan disertai terus dengan Tuhan. Tetapi sebelum masuk ke suatu tanah perjanjian ini, ada pergerakan yang besar harus dijalani oleh bangsa Israel melalui Musa. Dan Musa mendapatkan titah dari Allah untuk memilih 12 suku bangsa Israel pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi serta-merta Allah tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir begitu saja. Tetapi tujuannya jelas adalah tanah yang menjadi perjanjian Allah, bahwa covenant ini tidak akan terlepas dari Allah kepada bangsa Israel. Sehingga disuruhlah oleh Allah 12 suku ini melalui Musa dipilih, dan pemimpin-pemimpin 12 suku ini menjadi 12 disuruh kepada Musa untuk mengamati, memonitor atau melihat apa yang akan dituju tanah perjanjian ini. Saudaraku, dari 12 suku bangsa ini, 10 hasilnya tidak bagus, negatif.
Tapi dua, Kaleb dan Yosua mencatatnya positif. Walaupun yang dilihat di depan sana negatif, tapi di pikirannya tetap positif. Tetapi 10 bangsa suku ini yang dilihat negatif tetap aja dicatat negatif, dilaporkanlah kepada Musa. Tetapi Kaleb mengambil alih. Enggak lah, gak usah takut. Tanah yang kita janjikan ini, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kita pasti menang. Ini adalah perkataan profetik. Profetik itu dari Pak Thomas tadi pagi udah ada. Kemarin adalah kenabian. Pewahyuan Allah kepada Nabi diteruskan kepada bangsa Israel bahwa kata-kata ini adalah kata-kata yang dahsyat. Dua orang walaupun lihat di depan sana ada sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang menghantamnya, kayaknya bangsa ini gede-gede, rakyat masyarakat enak, kayaknya kita nggak bakalan bisa. 10 orang, 10 bangsa, 10 suku menyatakan yang tidak bagus. Tapi dua ini serta dengan Tuhan, enggak lah, pasti saya menang. Lihat saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun di depan sana ada yang tidak bagus, ada yang tidak mengenakan, tapi kalau ada Tuhan kita dahsyat. Jadi mulut ini kita harus jaga. Setuju? Jangan selalu pesimis, jangan selalu kayaknya nggak bagus. Tapi Kaleb dan Yosua, walaupun bangsanya gede-gede seperti Goliat, enggak lah. Saya ada yang lebih besar, ada Tuhan yang besar bersamaku. Sehingga kata profetik itu dikatakan enggak, kita pasti mengalahkan. Ini hebat banget, saya belajar itu. Saya garis bawahi peluang penuh potensi. Kata ini adalah peluang penuh potensi. Saudaraku, ini juga bisa terjadi kepada saudara dan saya. Bagaimana saudara melihat di depan kehidupan saudara sama seperti bangsa Israel. Kita ini ada di dalam perjalanan padang gurun 40 tahun. Di situ aja berkutat ekonomi, berkutat dendam, berkutat marah, berkutat negatif. Tidak ada yang bagus dalam hidupmu dan saudara. Kita kadang-kala melihat realita ini sepertinya blessing penyertaan Tuhan gak ada. Keberkatan Tuhan dalam hidupku gak ada. Aku bisa menjalankan sendiri. Ya memang bisa. Tapi ending-endingnya mulutmu tajam, lancip. Mulut-mulutmu kadangkala menyudutkan orang lain. Dan kadangkala juga bisa menyudutkan Tuhan. Dan saudara berkata, mana sih Tuhan? Dan itulah penyertaan Tuhan. Dia ingin di dalam langkahmu, di dalam tindakanmu ada keberkatan Tuhan. Katakan amin. Walaupun sekecil apapun, kalau kita bilang Tuhan di pihak kita, saya ada lawan. Amin. Jadi kalau masalah persoalan ada, memang mau bilang gimana juga di depan sana ada kok. Tapi kan saya punya Tuhan. Saya punya Yesus yang hebat. Saya perjalananku penyertaan Tuhan ada terus. Tetapi bagaimana kita menyikapi seperti bangsa Israel, walaupun banyak tapi 2 orang itu positif. Saudaraku, yuk kita lihat ayat 17. Saya akan bawa eksposisi ayat 17. Ya, ayat 17. Boleh kita baca saudara-saudara? Yuk baca yuk 1, 2, 3. Maka kamu telah menyuruh mereka untuk menjumpai anak-anak atau saudaraku, kekristenan adalah awal kekristenan. Pertamanya, starting point kekristenan adalah memberi. Penyertaan Tuhan, blessing penyertaan Tuhan. Yang pertama, awal kehidupan tindakan kita adalah yang pertama, memberi. Konsep Tuhan dengan konsep dunia berbeda. Konsep Tuhan memberi,
konsep dunia menerima. Tapi kelihatannya muka-muka saudara di sini senangnya menerima. Betul atau betul? Sepertinya sih iya. Konsep Tuhan kekristenan adalah konsepnya alur pertama adalah memberi. Bagaimana blessing penyertaan Tuhan ada di dalam hidupmu, tetapi hidupmu tidak pernah memberi. Saya tidak bicara tentang uangmu, tapi saya bicara tentang hidupmu. Seberapa besar penyertaan Tuhan engkau beri di dalam hidupmu, bahwa aku Kristen sejati. Dia ingin di dalam hidupmu ada pemberian awal, pemberian. Pada saat engkau memberi hidupmu kepada Dia yang besar, kepada Debata yang besar, kepada Ilah yang besar, kepada Yesus yang besar, disitulah blessing Tuhan ada dalam hidup. Mantap, horas jalan nabi. Kita pada saat starting point sebagai Kristen, jangan terus ingin menerima, tapi seberapa besar hidupmu untuk memberi di dalam Tuhan. Hidupmu, waktumu, rohanimu, berkatmu, senyummu, mulutmu, matamu, hatimu harus diberi kepada Tuhan. Supaya penyertaan Tuhan. Tanah Negev bicara tentang kekeringan. Tanah Negev ada di dalam hati, kering. Tanah Negev bicara tentang kesusahan. Saya yakin dan percaya yang datang di tempat ini ada sesuatu yang kering di dalam hidupmu. Ada sesuatu yang tidak menyegarkan dalam hatimu, sehingga dalam hatimu engkau berontak. Susah hidup ini. Engkau tarik dirimu dengan keberkatan supaya pada saat tempat ini ada, engkau merasa nyaman, engkau merasa dingin, engkau merasa segar, karena ada firman di dalam hatimu. Kekristenan bicara starting point-nya dari hatimu yang kering. Saya hati pun kering, datang ke tempat ini supaya dipenuhi terus, supaya hatiku segar, supaya blessing penyertaan Tuhan. Starting point aku Kristen, aku ingin memberi kepada Tuhan yang besar. Saudaraku, jangan hitung-hitungan waktumu buat Tuhan. Berilah yang banyak kepada Tuhan, supaya blessing penyertaan Tuhan ada di dalam. Lambaikan dua tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudaraku, saudara di luar sana seperti tanah Negev, kelihatannya di rumah ada mobil, kelihatannya di rumah ada YouTube, kelihatannya di rumah Kentucky banyak, tapi hatimu kering. Betul atau betul? Sepertinya sih iya. Kita kering. Kenapa tidak pernah dipenuhi dengan firman? Bagaimana penyertaan Tuhan, blessing penyertaan Tuhan di dalam hidupmu? Engkau hidup dengan hidupmu sendiri sebagai daging, tetapi tidak hidup di dalam roh untuk memenuhi yang kering tanah Negev itu menjadi segar dalam hidupmu. Kalau kita ada di dalam Tuhan dan kita katakan blessing penyertaan Tuhan, kita katakan tidak, aku punya Tuhan yang hebat. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudaraku, tanah Negev bicara dengan karakter. Walaupun nang hadung hepeng, tapi hati kita tetap sejahtera. Walaupun penderitaan datang, hati kita tetap tersenyum. Karakter di dalam Kristus, moralnya pengetahuan tentang Kristus, moralnya perilaku tentang Kristus. Dan di situ dia katakan feelingnya tentang Kristus. 3 karakter yang ditimbulkan sebagai orang Kristen. 1, pengetahuan Kristus, perasaan Kristus, dan tingkah lakunya juga Kristus. Walaupun susah di luar sana, tapi saya yakin blessing penyertaan Tuhan hadir dalam hidup. Amin. Saya belajar 2 minggu. Saya setiap dikasih tugas langsung belajar. Kayaknya ayat ini hebat nih.
belajar, bongkar-bongkar hebat itu. Wow, katanya kita bilang di sini enggak, kita akan maju menduduki negeri ini. Wih, propertinya hebat nih. Walaupun di luar sana pahit, walaupun di luar ekonomi susah, tapi aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Kata prophetik itu harus dibangun sebagai orang Kristen. Pahit, susah, menangis, sakit, tapi aku punya Tuhan. Blessing penyertaan Tuhan hadir dalam hidup. Lambaikan dua tangan, katakan puji Tuhan. Dan oleh sebab itu, yuk, jangan takut di luar sana. Blessing penyertaan Tuhan hadir di dalam hidup. Sekecil apapun peluang penuh potensi, ada Yesus. Mantap. Pikiranku Kristus, perasaanku Kristus, tingkah lakuku Kristus. Saudaraku, saya pun kalau di rumah, saya paling gak enak pergi sendiri. Pasti saya ajak istri saya. Laki-laki liar kalau di luar. Lihat, siapa membenting saya? Istri saya. Ketemu reuni perempuan-perempuan, lu ikut. Kan kalau ada istri saya adem, saya diem aja. Biar dia diem gak apa-apa lah, saya nyaman. Saudaraku, dan oleh sebab itu di dalam hidup tetap ada sahabat sejati, yaitu Yesus. Yuk, jangan membuat hatimu tanah Negeb yang kering. Buatlah tanah yang penuh dengan sukacita, karena ada. Siapa yang diberkati beri tepuk tangan yang hebat. Yuk, ayat 18 klik 18. Saya tidak jauh dari bilang. Yuk, 18 sampai 20 kita baca sama-sama. Bisa klik. Yuk, 18 sampai 20 kalau ada yang punya HP kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan yuk bersuara 1, 2, 3. Dan bagaimana keadaan negeri itu? Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah membuat mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang tertutup? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada tidak di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim bulu hasil. Saudaraku, pesan daripada Musa kepada 10 orang, 12 orang ini. Catat ya, catat. Dalam ilmu sekuler ini dinamakan teori siberteknika. Siberteknika itu adalah proses tentang mengelola informasi yang diterbitkan oleh Talcott Parsons. Teori sibernetika. Lihat, 12 orang ini disuruh catat. Bangsa ini kayaknya gede-gede, kurus, gede-gede, dicatat. Ada 2 pilihan, positif dan negatif. Ada pilihan, tidak ditulis segala negatif enggak, tetapi ada pilihan, ada besar, ada gemuk, ada hebat, ada pohon, ada terbuka, semua dicatat. Saudaraku, ini dikatakan mengamat-amati, ada pembicaraan di dalam diri. Kadang-kadang di dalam mengolah informasi di luar sana, saudara lebih condong kepada yang negatif. Saudara selalu melihat kekristenan segala sesuatu di luar ada yang gak bagus. Ternyata sebagai orang blessing penyertaan Tuhan enggak begitu. Dia ingin engkau menjadi bukti aktual. Ada 2 gaya pemikiran di dalam saudara dan saya. 2 gaya pemikiran di dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama adalah gaya pemikiran analisis. Yang kedua adalah gaya pemikiran global. Lihat saya. Apa itu analisis? Faktual yang terjadi di luar, catat aja. Catat, ini orang-orang kuat. Catat. Orang-orang ini hebat. Catat.
dua gaya pemikiran global. Ini bicara kekristenan. Yang satu sekuler, yang kedua bicara kekristenan global. Yang muncul bukan daya pikirmu, yang muncul adalah hatimu. Katakan amin. Artinya gini, yang muncul pada saat kita dekat dengan Tuhan, pada saat Tuhan mengolah hidup, emosinya timbul bukan karena diri, tapi emosinya Tuhan. Katakan amin. Lihat, orang yang dekat dengan Tuhan beda tindakannya. Katakan amin. Orang yang dekat Tuhan mukanya juga beda. Katakan amin. Orang yang selalu berkati dengan Tuhan selalu sukacita. Katakan amin. Dan oleh sebab itu tampilkan mukamu pada hari ini sukacita di dalam Tuhan. Yang timbul adalah emosi. Bagaimana 12 suku bangsa ini mengamat-amati. Oh baik, jelek, keras, oh besar-besar, oh gua takut. Klik. Ya, kayaknya susah nih. Haleluya. Ada statement dari demokrasi. Vox Populi Vox Dei. Vox Populi Vox Dei. Itu lahir di daerah demokrasi. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu sekuler. Lihat, 10 orang sama 2. 12 suku mengintai, yang 10 negatif, yang 2 orang positif. Yang lebih banyak mana? Halo, saya perlu jawaban. Yang lebih banyak mana? 10 ya, setuju. Kalau dunia Vox Populi Vox Dei, dia akan pilih 10. Tapi dengan Tuhan dia pilih yang kecil. Artinya gini, kalau yang kecil sama Tuhan, yang gede pasti kalah. Mantap. Seberapapun yang gede, kalau tidak berdasarkan Tuhan tetap gagal. Dan oleh sebab itu yang 2 ini yang bertekun dalam Tuhan, blessing penyertaan Tuhan, blessing penyertaan Tuhan, blessing penyertaan Tuhan. Walaupun bebanmu berat, walaupun engkau susah, tapi pada saat engkau dipres dengan Tuhan, pada saat engkau dengan Tuhan, catat kebaikan Tuhan, catat berkat Tuhan, catat kebaikan Tuhan, catat mujizat Tuhan, catat doamu, catat apapun yang kau lakukan buat Tuhan, dia catat engkau jadi besar. Dan oleh sebab itu, segala sesuatu yang engkau giatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, engkau besar. Jangan melihat populasi Vox Populi Vox Dei. Enggak, bagi Tuhan enggak berlaku. Bagi Tuhan 2 orang ini yang hebat. Saudaraku, yuk dalam hidupmu catatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia tidak melihat engkau dengan kegiatan yang besar. Dia kegiatanmu yang kecil, tapi bersama Tuhan yang besar. Wow, saya senang dengan Ibu Marta ini. Walaupun orang sibuk, tapi dia tetap ambil puasa. Wow, kesana, kesini, kesana. Saya monitor nih, Ibu kok kemana. Tapi pas doa puasa ada, saya senang. Artinya, sekecil apapun kita lakukan, kalau ada blessing penyertaan Tuhan, kita bisa. Amin. Amin. Lambaikan 2 tangan, katakan puji Tuhan. Wow. Yuk. Gak bisa kah? Kayaknya sudah belajar 2 jam nih. Haleluya. Sayang sekali saya udah bikin bagus-bagus ini. Coba dulu kalau bisa apa sih? Apalagi padahal udah belajar tadi malam. Jos. 13 ayat 13. Di sini keluar, di sini masih bisa nggak keluar? Situnya ada. Baru coba gitu. Enggak, mungkin ada semuanya, ini ada semua kan. Close lagi, buka lagi. Oke. Yuk, jangan terganggu yuk dengan ini, kayaknya nggak bagus nanti. Ininya apa, hilang auranya. Yuk, saudaraku, ada seorang ateis, Albert Camus. Albert Camus, jurnalis Prancis, dia katakan,
Dia mengajak saudara dan saya kalau bisa membenci Tuhan. Seorang ateis, Albert Camus, dia katakan kalau bisa saudara dan saya bencilah Tuhan. Kenapa? Karena dia ingin menarik hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak kepada Tuhan, kepada manusia. Lihat, sifat iblis akan mencuri hati. Sifat iblis akan merampas hati yang tadinya Tuhan. Kalau bisa tergeser dengan dirimu yang pintar, dengan dirimu yang kaya. Dia ingin menghilangkan nama Tuhan dalam hidup. Tetapi bagaimana blessing penyertaan Tuhan? Enggak lah. Dan aku katakan tidak ada Tuhan dalam hidup. Saya yakin dan percaya ada pergeseran dalam hidup. Kadangkala kesulitan dan cobaan dalam hidup menggeser hatimu dan engkau kembali lagi ke tanah Negeb yang kering, yang tadinya melimpah ruah, tapi tanah Negeb itu menjadi kering sehingga hatimu sensi, gampang marah. Amin, amin, amin. Lambaikan tangan. Saudara, kok mukanya gak ada sukacita? Tanah Negeb ini kering terus. Memang gua udah tahu lagi puasa, tapi jangan kering hatimu. Haleluya. Yuk, Hagai 1 ayat yang ke-7. Yuk kita lihat di HP-mu. Hagai 1 ayat yang ke-7. Hagai 1 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama di HP. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Hagai 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Lihat, firman Tuhan, dia katakan perhatikan dirimu. Perhatikan dirimu. Seolah-olah dengan kegiatan rohanimu kita sudah penuh dengan firman. Seolah-olah engkau sudah berdoa, engkau penuh dengan firman. Belum tentu. Dia inginkan pusat hatimu yang paling dalam, supaya tempat yang paling dalam ditempatkan dengan blessing penyertaan Tuhan. Ada Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Wow. Kaleb dan Yosua bukan tercipta karena pada waktu itu dia tercipta di dalam pengiringan kepada Tuhan. Demikian pun dengan saudara. Jangan melihat segala sesuatu on the spot, tapi lihat mundur ke depan. Apa yang Tuhan harapkan dalam hidupmu, supaya engkau mencatat kebaikan Tuhan. Wow, mantap. Ada titik kritis dalam hidupmu. Titik kritis secara teologi ada di dalam hidupmu. Seberapa besar engkau taruh seluruh hidupmu di dalam hatimu kepada Yesus. Pada saat engkau taruh hidupmu di dalam hatimu kepada Yesus, titik kritis ini akan menggoyahkanmu, dan engkau katakan iya atau tidak. Kadangkala kita sebagai Kristen humanis, saya percaya Kristus, tapi untuk menaruh hidupku belum mau. Saya percaya Kristus, tapi menyupai seluruh hidupmu belum mau. Saya masih mau menikmati dunia. Betul atau betul? Sepertinya iya. Ini bukan transaksi. Saudara datang di sini bukan transaksi supaya doamu terkabul. Enggak, saudara datang ke sini karena hatimu dirampas oleh Tuhan untuk duduk dia menyertai, melihat blessing penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Dan oleh sebab itu pada saat engkau terkorek, pada saat engkau tersentuh untuk ikut doa puasa bukan karena dirimu, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Dia akan memakai saudara seperti Yosua dan Kaleb. Catat kebaikan Tuhan. Aku menarik dirimu supaya engkau lihat kehebatan blessing penyertaan Tuhan dalam hidup. Saudaraku, apapun pada saat engkau tersentuh untuk ikut rohani, itu ada catatan Tuhan dalam hidupmu. Wow. Titik kritis
Mau nggak hidup saudara? Ini hidup saudara. Tuhan pakai saya. Pada saat titik kritis hidupmu ditaruh kepada Tuhan, Tuhan akan mencintai. Tuhan akan memahami. Artinya, kalau Tuhan sudah memahami apa sih ujian dan pencobaan, Tuhan pasti jawab. Yang dalam hidupmu, ngerti dulu titik kritismu. Saudara mau berdoa sampai 10 tahun di sini, tapi saudara tidak tahu titik kritismu, sama juga bohong. Artinya datang ke sini cuma kegiatan. Saya mau datang ke sini, ada titik kritis. Aku mau menempatkan Yesus yang paling dalam. Itulah blessing penyertaan Tuhan. Saudara mau di gereja dimanapun, mau dengar khotbah yang besar-besar, tapi titik kritismu tidak pernah diubah, sama juga bohong. Saya sudah ngikut doa puasa 13 bulan. Saya tidak pernah pelayanan minta-minta. Saya doa sini sana sini. Saya suka bingung, ada aja panggilan nilai ini. Kalau ada panggilan nilai kan harus kita kerjain. Kesini istri aja sampai bingung, hebat ya? Enggak hebat. Yang hebat tuh yang membentuk gua jadi begini. Widih, bintang 5. Persoalan di luar semua gampang. Semua kecil di luar. Yang paling berat ada di HP-mu, yaitu foto istrimu. Saya nggak mau hati saya seperti tanah Negev. Saya harus segarkan supaya aku bisa memperhatikan diriku. Ada yang kurang, Otniel, jangan belagu. Ya Tuhan, jangan sombong. Nggak mau saya, nggak mau. Yuk kita lihat ayat yang ke-25. Klik. Nah ini tadi orang harus ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yuk kita baca sama-sama suara yang besar. 1, 2, 3. Lihat, sampai sekarang 40 hari menjadi patokan. 40 hari bicara mengenai persiapan. Lihat, di luar sana ada namanya ilmu ergonomis. Waktu saya kuliah saya belajar ilmu ergonomis. Ilmu ergonomis itu terbagi 3 fase. Ergotropik, ergonomis, tropotropik. Ergotropik, ergonomis, tropotropik. Lihat, kenapa polisi pada saat menangkap orang pasti subuh-subuh? Karena disitulah fase manusia belum bisa ngapa-ngapain normal. Sehingga pada saat orang bangun tidur dalam, itu fase normal, kembali ke nol. Ergonomik adalah fase di mana kita dari jam 8, jam 7 sampai jam 4 sampai jam 5 kita bekerja. Itu fase kita, mata kita, wih hebat. Tropotropik kita pusing, sudah mulai penat. Makanya pada saat orang pulang kantor suka marah, karena memang emosinya lagi tinggi. 3 fase. 40 hari menjadi patokan tenaga kerja sekarang. Selama seminggu orang bekerja 40 jam. Sehingga hari Sabtu, hari Minggu harus libur supaya fasenya turun lagi. Dipakai firman Tuhan sekarang. Jadi firman Tuhan ini bukan kuno. Firman Tuhan ini selalu update. Amin. Saya pelajari tadi, ya kenapa ya pemerintah pakai 40 hari seluruh dunia? Ternyata dari firman. Sehingga Amerika sekarang mengembalikan lagi cita-citanya. Kalau bisa anak SD baca Alkitab untuk membuat Amerika great again. Dia ingin mencanangkan Amerika hebat kembali karena firman. Lihat, 40 hari bukan waktu yang gampang. 12 orang disatukan dari suku yang berbeda. Ada Batak, Manado, Jawa Timur, Madura. Disatukan, suruh baca, suruh masuk ke pegunungan, monitor. Ini orang yang berbeda. Tidak satu fase, tidak satu frekuensi. Saya Pak Berti, Pak Nababan, Pak Benny, berbeda dengan Pak Alex, semua beda, tapi dikumpulkan untuk satu frekuensi, monitor keadaan ini. Tidak gampang, saudara, tidak gampang.
Bahkan suami istri pun tidak mudah. Sampai sekarang, sampai dipanggil Tuhan baru ngerti. Itu orang lain, bukan bicara diri saya. Saya ini peperangan Armageddon. Ada fase tubuh, ada fase roh, ada fase jiwa. Perang tiga ini. Sepertinya simpel, enggak. Dalam dirimu perang Armageddon. Saya sudah baca buku, ternyata saya perang dengan diri saya sendiri. Sehingga perhatikanlah keadaanmu. Seolah-olah saudara pada saat ke gereja menenangkan jiwamu, belum tentu. Seolah-olah saudara datang ke gereja tubuhmu diberkati, belum tentu. Tapi datangnya yang paling pusat, paling dalam adalah hubunganmu dengan Tuhan, yaitu roh. Katakan amin. Wow, mantap. Memang di situ dibentuk. Ayo 12 orang monitor dari pagi sampai sore. Saya yakin ada ini apa sih? Lu ngomong apa? Lu gue monitor ini capek nih. 40 hari. Saudara pun kalau punya saudara datang ke rumah, 1 hari masih rindu-rinduan. Masih cepet cuy. Udah di mana aja lu? 2 hari pasti oke, 3 hari lu mikirin. Makan bahaya nih. Bahaya 3 hari ini kelamaan. Seminggu lu numpang hidup di rumah gua. Ini 40 hari bro, sis. Saudara, mental kita seperti mental padang gurun yang tidak mau masuk dalam persiapan Tuhan. Bagaimana blessing penyertaan Tuhan hadir di dalam hidup, tapi engkau tidak satu frekuensi. Dan oleh sebab itu, yuk keluarga, suami istri anak, satu frekuensi di dalam itu. Jangan bukan berdasarkan substansi pernikahan, tapi pada saat engkau masuk ke dalam pernikahan, dia mengajak diri untuk masuk selama hidup ada penyertaan Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. 40 hari bukan waktu yang mudah. Sama dengan saudara sekarang. Selama kita hidup, artinya kita berada di dalam 40 hari. Ada yang gak enak, ada yang enak. Tapi catatlah keberkatan Tuhan dalam hidup. Amin. 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 40 hari masa ikatan sosial. Kita berada setiap bulan di sini. Saya mulai kenal Ibu Marta, saya mulai kenal ibu ini, saya mulai kenal ibu ini, saya kenal bapak ini. Ikatan sosial yang emosi yang dalam itu diciptakan satu frekuensi di dalam Tuhan. Saya kenal Pak Thomas, saya kenal Pak Nababa, karena di tempat ini ikatan sosial yang menguatkan. Bagaimana kita selalu ada di dalam Tuhan. Emosi kita tercipta karena kita terhubung kepada Tuhan. Bagaimana blessing penyertaan Tuhan hadir tergantung kedekatanmu sama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yuk kita lihat lagi Amsal 19. Amsal 19 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudaraku, kalau lihat tampang-tampang muka saudara, ini maunya banyak. Amin. Jujur aja maunya banyak kan? Iya Tuhan. Mau usaha gua diberkati, mau keluarga gua diberkati, banyak banget nih. Perhatikan rancangan dia. Saya juga mau. Amin. Minggu lalu saya ditelepon oleh seorang ibu-ibu, Pak Otniel. Ya ibu, saya sangka saya tanggapin bohong aja kan. Waktu saya khotbah di salah satu tempat, ternyata ibu ini terberkati dengan khotbah saya. Orang Bandung. Pak, saya minta nomor telepon kan? Ya, saya kasih aja ke
Kan semua orang gampang minta nomor telepon. Saya juga nunggu kapan lu telepon gua. Karena peluang penuh potensi. Hamba Tuhan tuh kalau ditelepon senang sekali. Apalagi dijanjiin, Pak, kita ke rumah tutup peluang potensi penuh itu. Oke, pada Mamat, haleluya. Kau dengar itu. Ternyata serius. Pak, Bapak kasih judul, saya baru kemarin dapat pewahyuan, judulnya 2 Korintus 9 ayat 12. Tetaplah dalam anugerah Tuhan. Retreat, Pak. Nanti Bapak dikasih hotel. Selama ini, ini kan hubungannya kita tahu nih. Hotel, duit. Berapa hari kan PK? Lumayan. Jangan sekali-sekali panggil pendeta cuma untuk makan. Saya kasih tahu, jangan undang pendeta cuma untuk makan. Bagi dia makan di rumah itu sama. Dia tidak lihat seberapa besar engkau makan, tapi seberapa besar engkau bisa memberi. Awal kekristenan adalah memberi. Jadi pada saat engkau panggil hamba Tuhan, jangan, bro makasih, jahat lo. Oke, Pak Berti, setuju? Saya bawa firman Tuhan, bukan kata saya, bawa firman Tuhan. Awal kekristenan adalah memberi. Semakin engkau bisa memberi, disitulah penyertaan Tuhan, blessing ada dalam. Jadi kalau hidupmu pelit-pelit, terserah lu deh. Lu mau sengsara terus atau enggak, terserah. Setuju? Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudaraku, 40 hari. Orang banyak nih. Semakin orang banyak, menurut ilmu keselamatan, semakin orang banyak, semakin paparannya juga besar. Semakin banyak orang, semakin maunya banyak. Semakin banyak permintaan, paparannya juga banyak. Saudaraku, Tuhan tahu berkat yang pas bagi hidup. Katakan amin. Dia tidak memberi engkau banyak. Dia tahu kapasitasmu. Kalau diberi banyak, lu sombong. Kalau diberi sedikit, teriakmu lebih banyak. Dua kemungkinan bagi orang kaya dan orang miskin. Yang pertama, orang kaya lebih mengesampingkan Tuhan karena dia ada duit. Orang miskin lebih tidak percaya kepada Tuhan karena doanya tidak pernah dijawab. Tergantung saudara. Saudara orang kaya atau orang miskin. Saya nggak mau dua-duanya. Saya mau ikut penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Makanya saudara kalau panggil saya sama Pak Berti Panababan, catat ya. Amin. Yuk kita lihat yuk 27 29. Yuk kita baca yuk 1 2 3. Mereka menceritakan kepadanya, kami selalu seperti kemana dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, orang Amori, dan di pegunungan orang Kanaan dan sepanjang laut di sepanjang tepi sungai Yordan. Lihat saya. Orang Amalek ini musuh bebuyutannya bangsa Israel dari Mesir. Ya, orang Amalek. Di situ orang Het sudah ada di situ di Kanaan. Orang Het, orang Yebus, penduduk asli Kanaan. Kita berjalan 40 hari. Terus musuh Amalek mengikuti saudara. Pada saat engkau ke tempat baru, ini pun tidak nyaman. Artinya, posisi sebagai orang Kristen, kiri kanan banyak ujian. Bukan berarti saudara dekat dengan Tuhan, saudara kesini aman. Enggak, tetap ada godaan. Pada saat engkau diam di tempat sini pun, tetap ada orang Amalek akan menarik. Artinya saudara, dalam kehidupanmu sebagai kekristenan tidak ada tempat yang aman. Tempat yang aman adalah dalam blessing penyertaan Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Orang Amori tidak akan senang engkau ikut Tuhan. Orang Het dan orang Yebus tidak akan senang juga engkau ada di Tuhan. Di luar sana banyak orang Yebus dan orang Het
Di mana posisi saudara? Posisi saudara ada di dalam kakinya Tuhan. Itulah penyertaan Tuhan. Sekarang kita bukti ada dua kelas akan digoda di dalam kehidupan di luar sana. Yang pertama orang Kristen, yang kedua mohon maaf orang keturunan Tionghoa akan diganggu gugat. Apapun persoalannya Cina, apapun persoalannya Kristen, dicari seperti orang Amoni dan orang lain. Oh, saya ada Kristen minoritas, tapi terus diserang. Katanya ada Tuhan, disitulah adanya Tuhan. Karena blessing penyertaan Tuhan, engkau terus harus meminta tolong kepada Tuhan supaya engkau tahu bahwa engkau lemah, supaya engkau tahu engkau tidak berdaya. Ada Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Wow. Presiden ketiga USA, Thomas Jefferson, dia katakan, kalau melakukan segala sesuatu yang baik, kalau melakukan segala sesuatu yang baik bagi orang lain, lakukanlah seolah-olah saudara akan dilihat. Artinya gini, pada saat engkau melakukan yang terbaik, jangan ikut transaksi Tuhan, tapi ikutlah transaksi dirimu. Kok saya bisa melakukan baik? Karena ada Tuhan. Amin. Kekristenan bukan berdasarkan tindakan untuk mendapatkan pahala. Kekristenan saya bisa melakukan itu karena ada blessing penyertaan Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yuk ayat 30. Ayat 30. Ayat yang ke-30 yuk kita baca sama-sama yuk di HP saudara. Ayat 30 ini ayat yang tadi 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menetrangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan mampu dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan dia. Ada kata profetik Kaleb. Dia katakan enggak, saya pasti menang. Lihat saudara, wow, keren banget, keren banget. Haleluya. Oh, haleluya. Saudaraku, Tuhan tidak melihat orang-orang yang kerja dengan sempurna. Saya ulangi, Tuhan tidak melihat orang-orang yang bekerja dengan sempurna. Yang Dia lihat seberapa besar hatimu mengerjakan dengan sempurna. Bukan transaksi. Tuhan tidak melihat orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan sempurna, tapi Dia melihat orang-orang yang mengerjakan dengan hati yang sempurna. Makanya Dia katakan, perhatikanlah keadaanmu. Saudaraku, kadangkala kita dengan ilmu pengetahuan menerek kita dengan kesempurnaan. Enggak. Kerjakanlah kesempurnaan Tuhan sesuai dengan rohani. Katakan amin. Katakan amin. Yuk kita baca ayatnya. Yohanes 10 ayat yang 20. Yuk kita baca 1, 2, 3. Aku memberi mereka sejati lalu selamanya mereka tak akan aku dapat menerangkan. Katakan amin. Lihat, pada saat engkau bekerja bagi Tuhan dengan blessing penyertaan Tuhan di sini, tidak ada orang yang dapat merampas hidupmu. Katakan amin. Tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tangan Tuhan. Artinya saya kepunyaan Tuhan. Artinya saya dipagari dengan blessing penyertaan Tuhan. Kita ada di dalam naungan Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Disitulah blessing penyertaan Tuhan. Mantap. Haleluya. Haleluya. Yuk 3133. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi yuk bersuara yuk 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang berdiri di sana bersama-sama dengan Dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jika mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar tentang negeri yang kecil, negeri yang telah kami
Satu negeri yang membangun Tiga. Juga kami lihat di sana orang-orang saksa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang saksa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka. Lihat, wow, ternyata 10 orang ini catatannya nggak bagus lagi. Musa, kayaknya nih nggak bagus di kabarnya, kabar busuk, ini ngomongnya jelek banget. Udah bilang aja kabar baik aja udah negatif, ini kabar busuk. Saudara, informasi yang saudara terima melalui telinga kadangkala tidak mengenakan diri. Betul atau betul? Betul. Lihat saya. Sehingga kalau kita yang ada di pelajaran pada siang hari, kalau ada yang jelek-jelek, kan saya udah bilang bulan lalu 3 hal yang terjadi di gereja. Apa? Halo, 3 hal yang terjadi di gereja. Lupa ya? Lupa ya? Kan saya suruh catat. Lu ketahuan lu. Dan boy somoni. 3 kata merusak gereja. 1 fitnah, 2 gosip, 3 luka batin. Ini gosip, kabar buruk. Kabar buruk itu akan merusak pikiranmu dan akan merusak hatimu. Makanya pada saat engkau cerita kepada temanmu yang jelek-jelek, artinya dia akan merepresentatifkan dirimu jelek. Pada saat engkau cerita yang jelek-jelek tentang orang lain, dia sedang merepresentatifkan dirimu jelek. Makanya pada saat temanmu cerita yang jelek, langsung potong, nggak mau. Terimalah yang besar-besar, terimalah yang hebat-hebat, terimalah Yesus yang kuat, Yesus yang hebat, Yesus yang dahsyat, supaya hatimu tidak busuk. Seperti tanah Negeb busuk. Kadang-kala dalam kehidupan kita tidak sengaja mendengar itu, makin sirti gosip, makin enak nih, digosok makin sirti. Makin bawelnya makin kecil. Ibu itu tuh mulutnya campur kue pisang tambah sampai sore. Iya. Gak ada yang cocok. Jangankan saudara, suami istri pun susah banget untuk cocok selama dia berkeluarga. Apalagi teman. Kabar busuk kadangkala juga menghampiri hatimu. Kadangkala juga terdengar dalam hidupmu, supaya kehidupan blessing tidak ada dalam penyertaan Tuhan, gak ada keberkatan Tuhan, gak ada, yang tampil adalah yang busuk itu. Wow. Ayat 33 lihat. Enggak, belum. Kami juga lihat sini ya. Ada kata 33 nih. Lihat. 12 orang ini hanya mengintai dengan cara melihat. Saudara bisa berteman cuma cara dengan melihat. Saya lihat Ibu Marta baik, tapi nggak pernah dengar suaranya. Gimana saya katakan dia baik? Kan saya udah ngobrol sama dia di rumah saya, sama istri saya. Saya bilang, orang keren. Nggak ada, saya nggak bisa lihat siapa Pak Nababan, Pak Thomas, karena saya tidak bisa melihat ini Pak Thomas baik. Nggak harus ada ngobrol. Itulah pengintai, cuma lihat aja, tidak masuk interest ke depan sana. Dan dilihat orang-orang besar. Lihat, ada kata yang garis merah. Kami lihat diri kami seperti belalang. Ini jahat, ini jahat banget. Sudah ditolong Tuhan 40 tahun keluar dari tanah Mesir, masih dibilang menghadapi musuh. Kayaknya saya nggak bisa apa-apa. Belalang adalah makanan paling murah bagi orang miskin pada saat itu. Belalang makanan paling murah pada zaman Alkitab. Belalang itu adalah yang memang, artinya bangsa Israel diperhadapkan dengan bangsa enak, nggak terhitung. Lu pasti kalah. Lu seperti, gua lihat lu seperti makan belalang terus. Dia tidak menghargai Tuhan. Dalam hidup kita kadang-kala kita seperti itu. Ada cobaan datang goyang, ada pujian datang goyang. Ternyata padahal kita ada Yesus dalam hidupmu. Kenapa engkau nggak tarikan Yesus
Jangan kecilkan nama Yesus dalam hidupmu. Walaupun di sana musuh besar dengan penglihatanmu, enggak, ada Yesus. Kita terpengaruh dengan sindrom biliar. Kita terpengaruh dengan sindrom biliar. Ini orang dipakai Tuhan, suruh mengintai. Setelah dibayar dengan duit, dia berubah. Bangsa Israel seperti ini nih, dibayar dengan musuh. Sindrom biliar. Kadangkala juga kita seperti itu. Pada saat engkau ujian datang, engkau cari ke teman-teman yang lain, gimana sih jalan keluarnya, gimana sih? Engkau diskusi kepada orang lain. Enggak, harusnya engkau drag. Aku diskusi kepada Tuhan. Karena blessing, penyertaan Tuhan. Amin. Pembunuh spiritual bayar. Pada saat saya bisa menggagalkan Tuhan dalam hidupku, saya bisa dikatakan pembunuh spiritual bayar. Saya membayar Tuhan supaya Tuhan nggak ada dalam hidup. Engkau jahat sama Tuhan seperti bangsa Israel. Kami lihat diri kami seperti belalang yang tadinya besar, tapi di ujung-ujungnya nggak diartiin. Saudara, jangan seperti itu. Saudara sampai sekarang pun itu karena kasih anugerah Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yuk, Filipi 4. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatannya kekuatan Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kuasa yang besar, yaitu Dunamos. Kuasa yang meledak-meledak karena ada Yesus. Kuasa yang besar karena engkau bergaul dengan Yesus. Kuasa yang hebat karena engkau terus bersekutu dengan Yesus. Dia ingin menarik dirimu supaya keberkatan, blessing, penyertaan Tuhan ada di dalam hidupmu. Tergantung maunya saudara. Saudara berpihak kepada menara yang asing. Apakah saudara berpihak kepada menara Injil sebelum? Saya nggak bisa bilang. Tergantung hatimu disentuh atau tidak. Jadi jangan berharap segala sesuatu ada profetik disembuhkan sembuh. Enggak, yang penting hatimu. Ada menara Injil yang kuat dalam hidupmu. Ada Yesus. Kekuatan Dunamos. Wow, ternyata jadi hamba Tuhan sekarang saya mulai ngerti. Memang gak dikasih berkat besar-besar supaya lu doa terus. Karena kalau lu dikasih berkat besar, lupa doanya. Ternyata saya bener juga ya. Pas saya perlu sesuatu, ada aja rekening masuk. Ini yang keren. Ini yang keren. Saya gembira banget loh. Pas butuh, ada aja rekening masuk. Ini yang namanya mujizat. Dia nggak beri saya besar, tapi butuh untuk segala sesuatu yang saya perlukan. Ternyata hebat. Tanggal 20 Agustus istri saya ulang tahun. Bintang 5 ini. Haleluya. Saya kan harus buat dia senang. Ya, kita makan malam ini bahagia ya. Kamu makan apa? Steak? Ya udah steak. Tapi gue nggak makan daging ya. Gue makan steak ayam aja ya, nggak apa-apa. Kedua, dia tanya-tanya, ada duit? Ada duit kecil, baru terima berkat. Pas bayar saya keluarin ATM saya. Lu ada duit ya? Dekat Tuhan, masa gembel terus enggak, dekat Tuhan kita diberkati. Amin. Bagus. Terus aja lu traktir gua, katanya. Ya enggak lah, di rumah lagi, balik lagi Indomie. Makanan yang paling murah meriah adalah Indomie. Saudara kok langsung jawab? Dia bingung saya bisa bayar. Gua ATM nih, gua dibertransfer duit kemarin. Antar pelayanan. Makanya lu udah ketemu. Makin disayangkan gua, makin senang, makin jalan begini asik. Amin. Yuk kita klik yuk. Nah, ini yang paling bagus. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3.
Allah kita butuhkan karena berfungsi penting yang sebagai pengarah mungkin adanya etika. Jadi kita bertuhan, Tuhan tidak tampak, tidak dapat diraba. Ini saya ngambil dari buku Meruntuhkan Benteng Ateisme. Saudaraku, Immanuel katakan Allah kita butuhkan, berfungsi sebagai mengarahkan saya dan atau memungkinkan etika saya. Jadi yang membentuk etika bukan dunia. Saya ulang, yang membentuk etikamu berbuat baik bukan dunia, tapi yang membentuk etikamu baik adalah Tuhan. Artinya kalau kita penuh dengan Tuhan, etika kita pasti baik. Karena kenapa? Tuhan akan mengarahkanmu sebagai manusia yang baik. Walaupun dia tidak kuliah, walaupun tidak kurang, tapi aku percaya ada Yesus. Saudaraku, yuk jangan kecilkan nama Yesus dalam hidupmu. Besarkan supaya blessing penyertaan Tuhan. Lihat kunci ayat ini. Yuk kita buka kuncinya. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, mereka akan telan habis mereka sudah sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Katakan amin. Dari ayat 1 sampai ayat 8, quarrel bangsa Israel. Nggak puas, udah dipimpin tetap nggak puas. Sama saudara dan saya yakin dan percaya selama umur 1 tahun sampai sekarang ada berkat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan selama 59 tahun kenyonyekan yang setahun ini engkau gerumul terus, marah terus. Jahat sekali kita. Ayat 1 gerumul terus, komplain terus bangsa Israel. Kayaknya lebih enak di Israel, lebih enak di Mesir, lebih enak di Mesir. Segala sesuatu nyaman. Enggak, memang segala sesuatu nyaman dibawa supaya hidupmu tidak nyaman bersama Tuhan. Saudaraku, sekecil apapun dalam hidup, kalau tidak ada yang menyenangkan, jangan komplain. Tutup, diam, berdoa. Masa sih 40 tahun engkau tidak melihat kebaikan Tuhan? Masa sih 25 tahun engkau tidak melihat kebaikan Tuhan? Masa sih 50 tahun engkau tidak melihat kebaikan Tuhan? Di mana penyertaan Tuhan? Di mana blessing penyertaan Tuhan? Engkau tidak hilangkan. Engkau hilangkan. Yang kau catat adalah kebencian dirimu. Jahat. Seperti belalang gitu. Sindrom biliar. Lihatnya yang gak bagus. Lihatnya nggak bagus. Saudaraku, mau besar, mau hebat, tetap kebaikan Tuhan. Lambaikan 2 tangan, katakan puji Tuhan. Yuk, saya mau di tempat ini jadi orang hebat, hebat rohani, hebat yang menceritakan kebaikan Tuhan. Wow, saudaraku, jangan ada terminologi. Yang penting gua gereja, yang penting gua nggak berbuat jahat, gua bisa masuk surga. Jangan ada terminologi. Di situ kata pemberontak. Di situ dia katakan janganlah memberontak. Pada saat saudara tidak baca Alkitab pun sebenarnya masuk dalam golongan berontak Tuhan. Saya ulangi. Pada saat engkau tidak baca hatinya Tuhan, sebenarnya di situ engkau sedang memberontak Tuhan. Bagaimana etika moral kita bisa dahsyat? Engkau tidak meletakkan firman dalam hati, sehingga pada saat engkau ada dalam kesempatan, yuk banyak-banyaklah baca Alkitab. Katakan amin. Alkitab ini menyegarkan jiwa, tidak tanah neget lagi, tapi tanah yang sukacita di dalam Tuhan. Amin. 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 Lambaikan 2 tangan, katakan yuk, blessing penyertaan Tuhan tetap ada sampai sekarang.
Yuk bangun, yuk bangun bahwa kita adalah orang-orang hebat. Sampai di sini. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Hati